warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGB Kabupaten Sragen Angkatan 8 dari kelompok 4 atas nama coach adalah Ibu Nirwana Puji Astuti, kemudian sebagai coachi adalah Ibu Anik Sundari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktik ruang kolaborasi praktik coaching. Sedangkan ilustrasi sebagai berikut. Rekan Anda bercerita bahwa kondisi di sekolah setelah diperbolehkannya membawa gadget menyebabkan sebagian murid kurang fokus dan tidak termotivasi untuk belajar dengan baik. Penurunan motivasi belajar ini dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan mutu pendidikan. Sementara perkembangan zaman terus melaju dengan teknologi yang terus berkembang, sehingga gadget sudah menjadi alat komunikasi praktis di semua bidang kehidupan. Rekan Anda khawatir dan ingin mencari solusi atas kondisi yang terjadi agar gadget yang diperlukan untuk media pembelajaran. Kita mulai, Ibu Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apakah saya bisa minta waktu Ibu siang ini? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oke Bu Ani, silahkan. Tapi maaf ya Bu Ani, nanti obrolan kita sebentar saja ya. Karena 20 menit lagi saya ada jam mengajar. Kira-kira apa nih Bu Ani yang mau dibicarakan dengan saya? Begini nih Bu, kondisi sekarang ini kan kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu sejak diperbolehkannya murid-murid membawa gadget di sekolah. Hal ini berdampak pada konsentrasi dan motivasi murid berkurang. Oh, jadi gitu ya Bu. Murid-murid enggan belajar di sekolah karena mereka lebih fokus pada gadget. Selain itu ada lagi nggak Bu Ani? Saat ini sekolah kita mencoba dengan cara pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar e-book, Bu. Tapi ini kurang efektif, Ibu. Ada sebagian murid yang terkendala dengan sinyal dan kuota. Dan hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi turun. Karena waktu kita nanti pendek ya Bu, kira-kira dalam obrolan ini nanti apa yang ingin Ibu dapatkan? Eh, Begini Bu, karena saya ingin sekali murid-murid saya yang sudah membawa HP maupun yang terkendala dengan sinyal dan kuota memiliki motivasi belajar yang tinggi, jadi penggunaan gadget di sekolah tidak hanya digunakan untuk bermain game dan sosmedan aja, Ibu. Gitu ya Bu ya. Supaya murid-murid tetap fokus dan termotivasi belajar walaupun membawa gadget gitu ya Bu ya masalahnya ya Bu ya? Iya 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 iya, seperti itu, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan, dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai gadget yang mengganggu fokus murid untuk memahami materi pelajaran dan akhirnya mereka ketinggalan pelajaran, Ibu. Oke. Kalau dari pengamatan Ibu Ani sendiri nih ya, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu murid yang seperti apa kira-kira Bu Ani? Eee, Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar itu, apabila mereka aktif merespon dalam pembelajaran, Ibu, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Jadi murid yang aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas. Nah, selain itu, apalagi kira-kira ya Bu ya? Apalagi ya, mungkin memiliki catatan materi di bukunya, Ibu. Oke. Nah, jadi ada 4 ciri ya Bu ya tadi yang Ibu sebutkan ya. Aktif Iya, bertanya, mengerjakan tugas, mencatat iya, materi yang ideal. iya. Nah, kalau untuk yang mencatat materi ideal ini, kira-kira kalau dikasih range angka 1 sampai 10 gitu, sekarang murid-murid Ibu yang belajar kalau dari angka 1 sampai 10 itu berada di capaian tujuan motivasi belajar tadi, itu nomor berapa ya Bu ya? Range-nya gitu ya, kalau menurut Eee, Ibu gitu.
Beragam sih, kalau di rata-rata ada di sekitar angka 5. Bingung juga sih, Bu. Oke. Posisinya ada di angka 5 ya kira-kira ya Bu Ani ya. Menurut Ibu, apa kendalanya nih Bu Ani? Sehingga ada di angka 5 itu kan tengah-tengah ya. Bagus enggak, kurang juga enggak gitu ya. Kira-kira Gini, Bu, kendalanya apa Bu Ani? karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang mempunyai gadget, tapi tanpa dikontrol oleh orang tua. Ada juga murid yang sudah mempunyai gadget, tetapi mereka mau mencari sumber belajar, tetapi terkendala ekonomi orang tua, sehingga nggak punya kuota. Oke. Banyak juga tantangannya ya Bu Ani ya. Oke. Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Bu ya. Kalau Ibu ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa Ibu? Keinginan Ibu gitu ya, nggak 10 kan susah. Jadi kalau 5 kan kemungkinan kurang ya. Jadi Ya, betul. yang Ibu inginkan kira-kira di angka berapa gitu untuk mencapai Uh, motivasi tadi? iya, iya. Dengan kondisi seperti ini, di angka 7 sudah baik, Ibu. Oke. Apa yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai angka 7 itu Ibu? Sebenarnya itu yang saya pikirkan. Oh, kalau dari pengamatan Ibu nih, rencananya murid-murid Ibu itu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar nanti? Supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugasnya. Mungkin ada guru yang mampu membuat gadget bermakna untuk pembelajaran seperti meminta murid mencari sumber belajar dari gadget, membuat kuis yang menyenangkan dengan gadget, kemudian menugaskan murid membuat presentasi melalui aplikasi pada gadget, seperti itu, Bu. Jadi apa yang kira-kira diperlukan guru untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi murid-murid ya, Bu? Sepertinya perlu diadakan pelatihan melalui IHT atau workshop guru yang untuk membekali guru memodifikasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman kali ya, Bu. Dan yang konsentrasi pada budaya murid-murid sekarang, sehingga dengan skill guru yang dapat memotivasi belajar murid dan mengalihkan penggunaan gadget dari media bermain game menjadi media pembelajaran yang menyenangkan. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini apa, Ibu? Untuk mencapai hal itu? Mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas dan meminta sekolah untuk mengadakan IHT, Bu. Wah, bagus ya, Bu, ya. Sebagai pengembangan Terus media. Iya. apalagi Kemudian selain itu, Ibu, kira-kira? kemudian mengelompokkan murid yang terkendala kuota dan meminta pihak yang berkepentingan untuk memasang sarana prasarana dalam hal ini. Ya, bagus sekali ya, Bu, ya rencananya ya. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Ya mungkin minggu-minggu ini kali ya, Bu, harus cepatnya gitu. Siapa yang dapat membantu Ibu ya, Bu, untuk mensukseskan ini? Ya, yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian kurikulum, yang ketiga adalah Satpras dan para guru tentunya gitu. Baiklah Ibu, kita ada di penghujung coaching ini ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini tadi kira-kira? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid saya membawa gadget, kurang fokus dalam belajarnya, menjadi termotivasi dengan cara penyelenggaraan pembelajaran yang menggunakan gadget. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Ibu. Saya ingin mendengar cerita baik dari Ibu. Kabar baiknya bagaimana setelah berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Tetap warahmatullahi semangat ya Ibu Ani. wabarakatuh. Terima Ya, kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Anik Waalaikumsalam. tutup dulu. Bu Anik tutup dulu recordnya.